Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian Masjid Al-Madinah Dompet Duafa yang dirahmati oleh Allah SWT. Gimana kabarnya semuanya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kebarokahan, kesehatan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keimanan yang selalu meningkat insya Allah. Dan insya Allah dalam kondisi apapun kita terus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai dalam kondisi ketika kita mengalami kesulitan, justru kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah menjalankan bulan Ramadan secara penuh. Dan kita tentu sudah tahu bahwa janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkat makom kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat harusnya, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Ya, hamba-hamba yang bertakwa inilah yang kemudian menjadi bekal kita untuk mendapatkan baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar kita bisa senantiasa menjaga keimanan ketakwaan kita itu tadi? Tidak mengalami penurunan, walaupun kita namanya iman itu aliman wa yahdi wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Bagaimana agar kita bisa menjaminnya, bisa menjaganya? Tentu jadi kita harus berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menyampaikan agar kita senantiasa bisa menjaga keimanan harus melakukan dua hal. Apa itu yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita menguatkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menguatkan rojah kita, harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita bahas sedikit tentang bagaimana agar kita senantiasa bisa menjaga rasa khauf dan rojah. Khauf adalah rasa takut kita kepada Allah. Takut kita kepada Allah bukan menjadikan kita lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda ketika kita bertemu dengan harimau, mungkin kita akan lari. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah. Kita diminta bersegera datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunnya dan memohon surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita terjaga dari maksiat. Seorang ulama dalam kitab tersebut disebutkan bahwa dia ada keinginan untuk melakukan maksiat. Ya, maka kemudian dia melepas bajunya, kemudian dia bergulung-gulung di pasir, merasakan panasnya pasir yang luar biasa. Dia mengatakan, rasakanlah wahai manusia yang telah ingin bermaksiat kepada Allah. Engkau sekarang merasakan panasnya siksa di dunia. Bagaimana panasnya yang ada di neraka tersebut. Nah, dia sehingga dia terus menjaga dirinya tidak melakukan maksiat. Wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia terus menjaga rasa takutnya akan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengharapkan dan dia takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya disediakan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mari kita latih. Kita perbanyak istighfar. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik yang kecil maupun besar. Jangan meremehkan dosa. Kalau kita meremehkan dosa, maka hasilnya adalah kita begitu mudah melakukan dosa. Kita merasa melakukan istighfar, kemudian Allah mengampuni. Belum tentu istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita kuatkan, perbanyak istighfar. Rasulullah sehari bisa istighfar lebih dari 100 kali. Apalagi kita yang tidak maksum seperti ini. Jadi istighfar kita harus semakin banyak. Wa imma yang zaghannaka minas syaitani langsung fasta'id billah. Ketika setan mulai menggugurkan kita, maka kita memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua adalah menguatkan rasa roja. Apa itu rasa roja? Roja adalah rasa berharap atas karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya, bahwa Allah akan memberikan surga kepada kita, memberikan pertolongan atas segala macam kesulitan-kesulitan hidup kita. Inilah balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan seperti yang biasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongannya. Isti'anah, pertolongan dari Allah akan turun kepada kita selama kita dekat kepada Allah SWT. Jadi kita harus yakin Allah memberikan kebaikan. Jadi jangan sampai dalam hati kita, Allah tidak mengampuni dosa saya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang justru terus berbuat ketakutan, tidak ada rasa harap-harap, tidak ada rasa percaya diri bahwa Allah akan memberikan karunia kepada kita. Balasan Allah begitu banyak. Mang jabil hasanat falu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat baik, dilipat gandakan 10 kali.
Bahkan seorang ulama yang terkenal pada waktu itu, beliau ditanyakan, mengapa engkau sampai beribadah luar biasa, sholat tahajud begitu bersemangat, puasa begitu bersemangat. Dia mengatakan, aku mengharapkan pahala-pahala surga dari Allah SWT yang begitu indah, sehingga aku melakukan hal ini. Jadi mari kita mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap maghfirah Allah, mengharap segala macam doa-doa kita yang begitu banyak kepada Allah. Kita yakin bahwa Allahu Samad, tempat kita menggantungkan segala macam harapan tadi, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Nah, dengan konsep al-khauf dan roja ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita, agar kita insya Allah selamat di dunia wal akhirah, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian tadi jamaah Masjid Al-Madinah Dompet Duafa dan juga seluruh umat Islam yang bisa menikmati medsos yang ada di Masjid Al-Madinah ini, baik di Instagram, Facebooknya, silahkan kita ramaikan dakwah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, saling nasihat menasihati untuk semakin dekat kepada Allah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.